أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد usul fiqih ya, usulul fiqh. Usul fiqih ta'rifuhu, pengertiannya adalah kitab ini adalah kitab milik dari Syekh Utsaimin. Penulisnya beliau adalah Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Bahwa usulul fiqh yu'arrafu bi'tibaraini. Usul fikih ditakrif dengan dua iktibar. Al-awwal bi'tibari mufradaihi ay bi'tibari kalimati usul wa kalimati fiqh. Yang pertama adalah ditinjau dari iktibar dua mufradnya, dari dua suku katanya. Dan maksudnya adalah bi'tibari kalimati usul, ditinjau dari iktibar kata usul dan kalimat fikihnya. Fal usulu jam'u aslin wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu. Kalimat usul jama' dari aslun ya, yang artinya adalah apa-apa yang dibangun di atasnya selain dia. Wa min dzalika aslul jidari wa huwa asasuhu. Dan contohnya adalah aslul jidar. Artinya adalah asas dari jidar. Jidar adalah tembok ya, asasnya. Usul asasnya ya. Aslun adalah asasnya, pokoknya, pondasinya. Wa aslul syajarati, dan aslu syajarah, aslu pohon, asal dari pohon, alladhi yatafarra'u minhu aghsanuha, yang bercabang darinya ranting-rantingnya. Allah berfirman ya, qala Allah ta'ala alam taru kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Dalam surat Ibrahim ayat 24. Apa engkau tidak melihat bagaimana Allah mengambil permisalan ya, sebuah kalimat yang baik seperti sebuah pohon yang baik yang asasnya ya, yang pokoknya tegak ya, yang pokoknya berdiri tegak kuat, wafarha fis sama, dan cabangnya berada di langit-langit tinggi. Sedangkan fikih secara bahasa adalah al-fahmu ya. Al-fiqhu lughatan al-fahmu. Fikih secara bahasa adalah kepahaman ya, pemahaman. Wa minhu qaulu ta'ala wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu ya. Ya Allah, ini rentangkan tali-tali yang ada di lisanku ya Allah agar mereka paham perkataanku. Jadi al-fahmu, al-fiqhu di sini al-fahm. Dalam istilah ya, secara istilah wastilahan ma'rifatul ahkam syar'iyyati al-amaliyati biyadillatiha at-tafsiliyati. Ya, ma'rifah hukum-hukum syar'iyyah amaliyah dengan dalil-dalilnya yang tafsil terperinci. Fal muradu biqaulina, murad maksud dengan perkataan kami ma'rifah al-ilmu wadh-dhann, ilmu dan dhann, li'anna idrak al-ahkam al-fiqhiyah, karena idrak al-ahkam al-fiqhiyah, pengetahuan tentang hukum-hukum fikih, qad yakunu yaqiniyan, terkadang yakin berupa keyakinan, wa qad yakunu dhanniyan, terkadang berupa dhann ya, prasangka. Kama fi katsirin min masailil fiqh, sebagaimana hal ini banyak dalam masalah-masalah fikih. Wal muradu biqaulina al-ahkamus syar'iyyah, al-ahkami asy-syar'iyyah, ada al-ahkam al-mutalaqqat min asy-syar'. Hukum-hukum syariat di sini maksudnya adalah hukum-hukum ya, yang terkait dengan syariat saja. Kal wujubi wa tahrim ya, seperti wajib, haram, kewajiban dan pengharaman. Fa kharaja bihi al-ahkamul aqliyatu, maka keluar hukum-hukum akal. Kama ma'rifati annal kulla akbaru minal juz'i, seperti hukum tentang bahwa keseluruhan pasti lebih besar dari sebagian.
wal ahkamu al-'adiyyati atau wal ahkamu al-'adliyati. Dan juga keluar dari pengertian ahkam syar'iyyah adalah hukum-hukum adah, hukum-hukum adat. Contohnya kama ma'rifati nuzuli at-tal fil lailah asy-syatiyah idza kana al-jaw sahwan. Seperti mengetahui turunnya ya tal di malam hari waktu dingin ya. Idza kana al-jaw sahwan, ketika cuaca sedang sahwan. Wal muradu biqaulina al-amaliyah ma la yata'allaqu bil i'tiqad. Maksud dari perkataan kami amaliyah adalah apa-apa yang tidak berhubungan dengan i'tiqad. Karena i'tiqad bukan tempatnya di hati. I'tiqad ada di sini. Sedangkan amaliyah bisa dilihat. Kesalah seperti salat, zakat dan zakat, fa kharaja bihi ma yata'allaqu bil i'tiqad. Maka keluar dari sini masalah-masalah tentang i'tiqad, ka tauhidillah, seperti mentauhidkan Allah, wa ma'rifat asma'ihi wa sifatih, dan mengetahui asma-asma Allah dan sifat-sifatnya. Fala yusamma dzalika fiqhan fil istilah, maka tidak disebut hal tersebut fikih secara istilah. Wal muradu biqaulina, dan maksud perkataan kami bi adillatiha tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya yang tafsil, maksudnya adalah adillatu al-fiqhi al-maqrunatu bi masaili al-fiqhi at-tafsiliyati, dalil-dalil fikih yang terkait dengan masalah-masalah fikih yang terperinci. Fa kharaja bihi usulul fiqh, maka dalil-dalil secara terperinci keluar darinya usul fikih yang kita bahas ini, karena ini masalah fikih terperinci. Usul fikih dalil-dalil ijmal, dalil-dalil umum. Li'anna al-bahtha fihi innama yakunu fi adillatil fiqh al-ijmaliyyati. Karena bahas dalam masalah usul fikih adalah membahas tentang dalil-dalil yang ijmal. Ats-tsani, jenis pengertian usul fikih yang kedua setelah ditinjau dari dua mufradnya tadi, jelas ya. Usul fikih terdiri dari kata usul dan fikih. Sekarang bi'tibari kaunihi laqaban li hadzal fan al-muayyan. Ditinjau ya dari i'tibarnya sebagai sebuah nama jenis ilmu tertentu. Di laqabnya usul fikih. Ini udah penamaan usul fikih dari segi tafanunnya ya, segi keilmuan, yani takhusus keilmuan. Maka fayu'arrafu bi annahu, usul fikih dita'rif ya dengan ta'rif ilmun yabhathu an adillatil fiqhi al-ijmaliyati, ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih secara mujmal, wa kaifiyatul istifadati minha, dan bagaimana mengambil istifadah darinya, wa halil mustafid, dan bagaimana kondisi si mustafid, si mujtahid tadi yang mengambil istinbat. Ulangi, ilmun yabhathu an adillatil fiqhil ijmaliyati wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Wal muradu biqaulina, maka maksud dari perkataan kami al-ijmaliyah adalah al-qawaid al-'amah mithlu qaulihim al-amru lil wujub. Maksud dari ijmaliyah adalah kaidah-kaidah umum seperti perkataan al-amru lil wujub, amr adalah untuk wajib, wan nahy mithlu qaulihim al-amr lil wujub, thumma an-nahyu li at-tahrim, larangan untuk pengharaman, was-sihhatu taqtadi an-nufudz, dan sah ya, sehat maksudnya, keabsahan ini dan melazimkan mengharuskan an-nufudz ya, kekuatan atau keterlaksanakan ya, atau melaksanakan. Sehat itu berarti dah ini terlaksanakan atau pelaksanaannya. Fa kharaja bihi an-nufudz, fa kharaja bihi al-adillatu at-tafsiliyatu, maka keluar dari kalimat ijmaliyah adalah dalil-dalil yang tafsil. Fala tudhkar fi usulil fiqh illa ala sabili tamthil lil qa'idah, maka dalil-dalil secara tafsil terperinci tidak disebutkan dalam usul fikih kecuali dalam rangka menjelaskan permisalan untuk kaidah. Kemudian wal murad biqaulina wa kayfiyati al-istifadati minha, ya, bagaimana beristinbat darinya,
Maksudnya adalah ma'rifatu kaifa yastafidu al-ahkam, kaifa yastafidu al-ahkama min adillatiha bidirasati ahkamil alfadhi wa dalalatiha min umumin wa khususin wa itlaqin wa taqyidin wa nasikhin wa mansukhin wa ghairi dhalik fa innahu bi idrakihi yastafidu min adillatil fiqhi ahkamaha. Maksudnya bagaimana mengambil istinbat dari hukum-hukum dalil-dalil yang umum tadi, dalil-dalil fikih yang umum adalah mengetahui bagaimana si mujtahid nanti bagaimana seorang ahli istinbat mengambil ifadah dari hukum-hukum dari dalil-dalilnya dengan mempelajari hukum-hukum lafaz-lafaz dan dalalah-dalalahnya, petunjuk-petunjuknya dari umuman, kekhususan, dari itlaq, dari taqyid, pengikatan, itlaq, nasikh, mansukh, penghapusan yang terhapus, penghapus dan yang terhapus, sejenisnya dan yang lainnya. Fa innahu bi idrakihi, karena sungguh dengan mengetahui ini yastafidu min adillatil fiqhi ahkamaha. Seorang mujtahid akan mengambil faidah, bisa mengambil faidah dari hukum-hukumnya, mengeluarkan dari hukum-hukumnya. Wal muradu biqaulina, adapun maksud dari perkataan kami wa hali al mustafidi, kondisi si mujtahid tadi kondisi si pengambil istifadah dari hukum-hukum yang umum, hukum-hukum yang ijmal atau dalil-dalil yang ijmal. Ma'rifah, yani maksudnya adalah ma'rifatu halil mustafidi wa huwal mujtahid, mengetahui kondisi si mujtahid atau si pengambil istinbat, wa huwal mujtahid, dan dia adalah seorang mujtahid, tidak bisa mengambil sebuah istinbat faidah dari dalil-dalil yang ijmal kecuali al-mujtahid. Summiya mustafidan, disebut seorang mustafid, pengambil faidah, li'annahu yastafidu bi nafsihi al-ahkama, karena dia bisa mengambil faidah dengan dengannya sendiri. Dia bisa mengambil faidah dari hukum-hukum, yani sendirian dia, dirinya bisa mengambil hal tersebut min adillatiha, dari dalil-dalil yang mujmal tadi, li bulughihi, karena dia sudah sampai martabatul ijtihad, sudah sampai pada derajat ijtihad. Fa ma'rifatul mujtahid syurutul ijtihad, maka mengetahui apakah seorang mujtahid, mengetahui seorang mujtahid adalah salah satu syarat dari ijtihad. Wa hukmihi wa syurut wa ma'rifatu hukmihi, fa ma'rifatu al-ijtihad wa ma'rifatu syurut al-ijtihad wa hukmi al-ijtihad wa nahwi dzalik yubhath fi usulil fiqh, dibahas di dalam masalah usul fiqh. Ma'rifatul mujtahid wa ma'rifatu syurut al-ijtihad, ma'rifatul mujtahid, ma'rifatu syurut al-ijtihad wa ma'rifatu syurut, ma'rifatu hukmi al-ijtihad wa nahwi dzalik yubhathu fi usulil fiqh. Jadi mengetahui siapakah mujtahid, bagaimana syarat ijtihad dan bagaimana hukum ijtihad dan sejenisnya, ini dibahas di usul fikih. Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.